Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berkumpul di tempat ini, semua dalam keadaan yang sehat dan baik, amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan beracara sebebas-bebasnya dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan kasih karunia yang Tuhan berikan hingga kami bisa berdiri di tempat ini, ya kami bisa berada di tempat ini dengan keadaan yang sangat baik. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami, Kau yang melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur. Sebab itu kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau datang ke tempat kudus-Mu, menghampiri Allah yang kudus. Sebab itu Tuhan, Kau juga yang menguduskan setiap kami. Kau yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang menjamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, menghampiri tahta kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus nama-Mu, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus,
Allah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan di hadapan Tuhan yang kudus, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau layak disembah. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan angkat suaramu sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus.
Mulia kami memujamu, kami puja Engkau Raja. Mulia, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, benar Tuhan hanya Kau yang layak dipuja, Kau yang layak disembah. Sebab Kau adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, dan Kau adalah Allah yang baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap Allah yang baik. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memuji-Mu, kami akan bersuara memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama bersama dengan saya. Katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Bisa katakan yes. Katakan yes. Amin. Kita mau naikkan pujian, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dalam berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagi. Setiap hari berganti hari Tuhan, kami tetap percaya Kau baik, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau mengatakan bahwa Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin.
sama-sama kita katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, tak pernah didengar telinga, itu yang kau sediakan Tuhan, amin. Timbul semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, apa yang tak, amin, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan, katakan dengan imanmu, samanya, kuasanya, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Karena akan pujain dari awal lagi. Apa yang tak, amin, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama kita mau katakan dengan iman. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan, amin, selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan katakan dulu dan sekarang dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita duduk dalam hadirat Tuhan. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Luar biasa. Tiba saatnya kita akan menundukkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita dan kita buka hati kita selebar-lebarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengarkan pesan isi hati-Mu Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, agar kami dapat ditanami benih firman-Mu, dapat bertumbuh berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau adalah satu-satunya Allah yang mampu untuk
adalah perlindungan, gunung batu dan kota benteng kami. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku dan tuntun langkah. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu kami, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau. Katakan mulutku memuji namamu. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau yang memegang tangan kami dan menuntun kami. Kau pegang tanganku dan tuntun langkah. Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kepada hamba-Nya saya serahkan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan lagi sama-sama, Yesus, oh. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku. Haleluya. Terpujilah Kau
kita katakan Yesus Tuhan. Oh Yesus, padamu ku berseru, padamu rahmatmu, terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, Amin. menyambungkan hidupku, Terpujilah atas segalanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang kudus. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Oh Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, Kau segalanya Tuhan. Kau yang maha agung Bapa, dimuliakan nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kiara-baramu, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepada-Mu, Allah Israel, yang menciptakan langit dan bumi, yang memuliakan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik ya Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Sungguh mulia Kau, tiada yang seperti-Mu Tuhan kami, yang hebat, yang luar biasa. Kau relakan anak-Mu mati bagi kami, berkorban bagi kami Tuhan. Sungguh agung kasih-Mu bagi kami anak-Mu. Terima kasih Bapa, Kau mengasihi kami, Kau muliakan kami, Kau hiasi kami dengan kemuliaan-Mu. Kau membuat kami berharga Tuhan.
Bapa. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah cara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah cara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah cara yang gelap. Amin. Tanpa 1000 tanya, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan lagi sama-sama. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Angkat tangan kita dengan lembut, katakan, ajarku memahami agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba,
hamba, serahkan diri, genapi karyamu. Oh, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, Allah Israel. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu banyak kesulitan yang kami jalani, banyak pergumulan yang kami lalui. Tapi kami bisa melalui semuanya itu. Kalau orang lain berpikir itu karena kebetulan, tapi kami menyadari bahwa itu karena Engkau menyertai kami, ya Tuhan kami. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk karya-karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami belum bisa sepenuhnya mengabdi kepadamu. Ampuni kami kalau masih banyak kesalahan. Kami seperti bayi yang masih berjalan. Ampuni kami, tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami semakin hari sempurna, seperti Engkau datang nanti mendapati kami sempurna, dan Engkau menjadikan kami sebagai mempelai. Tidak Kau dapati lagi kami menjadi seperti anak-anak, tapi mempelai yang siap untuk dipersunting. Terima kasih Tuhan, karya-Mu besar dalam hidup kami. Nah, saatnya kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Amin. Kalaupun saudara hari ini mengalami sakit atau mengalami masalah, percayalah Tuhan yang menolong kita, menyertai kita, sehingga saudara boleh sehat, pulih, dan bisa beraktivitas kembali. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita berkonsep, berpikir, jika kalau ikut Tuhan itu, aku akan mendapatkan sesuatu. Seringkali juga kita berpikir kalau aku ikut Tuhan, aku dipulihkan, aku diberkati. Diberkati di sini terkadang kita menjadi salah arti. Diberkati, konsep berpikir kita diberkati kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah, kalau punya deposito, kalau kita bisa healing kemana-mana. Itu konsep diberkati menurut kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau membuat tema dalam khotbah saya, yaitu apa tujuan kita sebenarnya mengikut Tuhan. Mungkin seringkali sudah kita mendengarkan khotbah seperti ini. Tapi perlu kita merefresh kembali pemikiran kita. Apa sih sebenarnya tujuan kita mengikut Tuhan? Kadang kita ikut Tuhan, tapi kita nggak tahu apa tujuan kita. Kita sering ke gereja, kita sering ibadah, ya. Kita juga sering doa, ya. Tapi nggak tahu tujuan kita itu apa sih.
Dan kita juga belum tahu arahnya mau kemana. Kalau saudara seorang mahasiswa, ya, pasti dalam terakhir perkuliahan, kalau sudah mendapatkan semua yang namanya SKS sudah kita selesaikan, ada namanya skripsi. Di skripsi itu kita harus tahu apa tujuan kita. Judulnya kita itu kemana. Apa yang akan kita lakukan. Di mana kita nanti melakukannya kalau itu penelitian. Kita harus tahu. Ada waktu saya membimbing skripsi, banyak mahasiswa nggak tahu mau kemana arah skripsinya. Yang dibuat dia hanya judul. Tapi nggak tahu dia mau kemana. Loh, tujuannya apa? Dia bingung. Tujuannya apa? Kalau kita membangun rumah, saya bilang ke make lain yang Mang Buru, tolong buat dulu rumah. Konsepnya gimana? Pak, kata Mang Buru ini. Buat aja lah, buat aja. Akhirnya Mang Buru buat cuma ketak. Kita marah-marah. Lah, kenapa rumah saya begini? Mang Buru. Lah, kan tadi bilang. Buat aja lah, mengalir aja lah. Ya kan? Ya saya buat begini, ini mengalir. Menurut saya itu sudah bagus. Tapi kalau kita bilang saya sudah punya konsepnya Mang Buru. Yang mana? Minimalis, tingkat, kamarnya 4, WC-nya 2, 1 di atas, 1 di bawah. Di kamar saya, di atas saja, ada kamar mandinya. Dan itu kamar saya agak besar, karena itu ruang keluarga. Nah di bawah itu kalau bisa plong, karena saya ini orang Batak, suka banyak orang datang dan suka orang banyak untuk berkumpul, maka bisa diplong. Jadi kalau bisa kamarnya di atas saja Mang Buru. Oh iya, depannya bagaimana? Ya kacanya kalau bisa kaca begini. Sudah digambarkan, udah tahu bagaimana rumah itu. Di bayangan kita sudah ada konsepnya rumah kita itu. Udah tahu di mana kita nanti tidur. Jangan tiba-tiba selesai rumah. Tempat tidur saya di mana? Di bawah. Kok di belakang kali? Ya kan namanya kita nggak punya konsep. Suka-suka tukang dong mau buat bagaimana. Saudara Kristen Tuhan mau kita mengikut Tuhan juga seperti itu. Kita harus mempunyai konsep, kita punya tujuan. Apa sih tujuan hidup kita ini untuk mengikut Tuhan? Ini penting sekali Bapak Saudara Kristen Tuhan. Tentu tidak bisa semua sejabarkan, tetapi beberapa mungkin yang bisa merefresh kembali pemikiran kita. Apa sebenarnya tujuan daripada kita mengikut Tuhan? Mungkin kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, mungkin baru ikut Tuhan, mungkin baru kita beberapa tahun ini, mungkin udah lama sekali. Tapi kita belum tahu apa tujuan kita untuk mengikut Tuhan. Saudara Kristen Tuhan, saya mempelajari di sini tujuan kita pertama mengikut Tuhan adalah keselamatan kita. Kita ini perlu diselamatkan, saudara Kristen Tuhan. Dalam 2 Samuel 22 ayat 3, di sana kita dibaca, mari kita baca. Tolong Pak Jessica buka dalam 2 Samuel 22 ayat 3. Di sana dikatakan, sambil dipersiapkan slide di depan, saya bacakan untuk kita. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saudara Kristen Tuhan, dosa ini seperti itu sebenarnya. Jadi keselamatan, kenapa kita butuh keselamatan? Kita butuh perlindungan. Saudara Kristen Tuhan, kenapa butuh perlindungan? Kalau kita orang-orang di Indonesia ya, mungkin kalau kita berlindung, ya kalau kita konsepnya berlindung kalau hujan datang, kemana kita pergi? Pasti ke tempat di mana hujan tidak bisa membasahi kita. Tapi bagi orang-orang Israel berlindung karena mereka dulu suka perang, artinya mereka itu berlindung di balik batu, gunung batu. Kenapa? Karena ada perang. Takut kalau dia tidak berlindung di balik
gunung batu, nanti kalau panah datang bisa menembus. Maka mereka harus berlindung di situ untuk berlindung dari serangan-serangan musuh. Itu sebabnya dia katakan, engkaulah gunung batuku, tempat perlindunganku. Artinya karena mereka dulu suka berperang, maka mereka berlindung di situ. Kalau kita lihat perang-perang ya, film perang-perang, saudara mungkin senang nonton film perang-perang. Kadang mereka buat tempat perlindungan kalau dia kerajaan seperti kastil itu. Jadi di baliknya itu mereka berlindung gitu. Dari serangan dari panah-panah, karena panah itu bisa banyak datang, ribuan sekali datang tuh. Dan pada saat mereka berlindung di balik tembok-tembok itu, panah itu tidak mengenai. Dan juga ada kadang meriam-meriam datang, mereka tidak kena. Dan seperti itulah sebenarnya kita ini. Tuhan melindungi kita. Karena kita ini butuh keselamatan daripada. Kenapa kita butuh keselamatan? Sering kita mendengarkan keselamatan itu, yaitu supaya kita ini tidak binasa. Maka dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ini sebenarnya calon-calon binasa. Mau kita sebaik apapun, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita siap-siap untuk meluncur masuk ke dalam api neraka. Itulah upah kita. Kenapa? Karena memang dosa itu adalah upahnya maut. Ada namanya dosa, dosa itu ada dua. Dosa turunan dan dosa yang kita perbuat setelah kita mengerti arti kehidupan ini. Maksudnya apa dosa turunan? Dosa turunan adalah dosa di mana Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan. Dan itu diwariskan kepada kita. Gak enak banget ya. Harusnya Adam dan Hawa mewariskan kita harta kekayaan. Tapi enggak. Dia mewariskan kita dosa. Makanya anak kecil saudara kasih Tuhan gak perlu kita ajari dia untuk mengatakan kata-kata kotor. Dengan sendirinya dia akan melakukan itu. Kadang dari TikTok, dari apa dia bisa mempelajarinya. Itu membuat semakin memori dia makin kuat. Saudara kasih Tuhan pada saat, maaf kata, ada pembuahan. Maka dosa itu menjadi ditaruhkan di janin itu. Maka saudara kasih Tuhan, dalam kekristenan pada saat sudah ada janin, ada tidak lagi menstruasi dalam seorang perempuan, tidak bisa digugurkan. Kenapa? Karena itu sudah nyawa. Kalau saya bertanya kepada adik saya seorang seorang akademis, dia bilang seorang medis, dia bilang kan belum, itu masih darah, ya, itu masih gumpalan darah, ya. Tetapi itu Tuhan sudah menaruhkan nyawa kepadanya, dan kita tidak bisa sebenarnya menggugurkan dia karena kita termasuk dalam pembunuhan di sana. Maka saudara sama Tuhan, dosa namanya dosa turunan. Kita dibutuh keselamatan. Kita dibutuh satu tempat di mana setelah kematian kita nanti masih ada kehidupan yang baru, saudara kasih Tuhan. Kita ini bukan ayam. Kita ini bukan sapi yang kemarin dikorbankan. Kita ini bukan kambing yang dikorbankan kemarin. Langsung nyawanya hilang. Kita ini setelah mati masih ada kehidupan yang kedua. Roh kita. Di mana dikatakan di Kejadian, di mana Tuhan mengembuskan napasnya, rohnya kepada kita. Dan kita menjadi hidup. Maka pada roh itu keluar dari tubuh kita ini, maka kita menjadi mati. Itu yang kembali. Maka ada kehidupan selanjutnya. Maka kita membutuhkan Tuhan supaya kita diselamatkan. Pertama adalah supaya kita diselamatkan. Dengan keselamatan itu kita dilindungi oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di sana juga kamu berada. Artinya apa? Tuhan melindungi kita. Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita. Maka kalau kita tahu tujuan kita, ada tempat di mana Tuhan mau memberikan tempat kepada kita. Maka ada syarat-syarat yang perlu kita lakukan. Ada satu syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk kita bisa masuk ke tempat
di mana Tuhan telah menyediakan. Alkitab mengatakan, jika kamu ada dalam aku dan aku ada dalam kamu, maka layaklah kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Lihat ya, jika kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Bagaimana orang di dalam Tuhan? Itu melakukan firman-Nya. Maka kalau kita mau sudah diselamatkan, kita juga harus memperbaiki diri kita. Bagaimana kita hidup kita ini harus seiring sekehendak dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita ini butuh Tuhan. Karena apa? Tujuan pertama, supaya kita selamat. Keselamatan penting. Tidak ada orang mau celaka. Tidak ada orang mau binasa. Maka keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita butuh Tuhan. Dosa itu kejam, saudara. Dosa itu mengerikan. Saudara, saya pernah melayani anak-anak, orang-orang yang terikat dalam dosa. Anaknya mati muda, cerai juga suaminya. Dan begitu mengerikan kehidupan. Akhirnya waktu kita lakukan pelepasan. Hanya darah Kristus yang bisa menyelamatkan. Selain keselamatan, saudara kasih Tuhan, yang kedua yang katakan kita itu membutuhkan satu kelepasan dari ikatan dosa. Kalau kita sudah diselamatkan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga dibebaskan. Ada memang orang butuh pelepasan. Ada memang orang butuh pelepasan. Ada orang tidak pelepasan. Saya waktu dulu belum ke Jakarta, saya dikasih banyak masukan ke tubuh saya. Gak tahu. Sembur-sembur masukkan. Dan jampi-jampi yang sudah. Makan, saya makan. Supaya kau tahan banting di Jakarta, tahan tikam, saya makan. Saya gak tahu waktu ditikam apa tembus atau enggak. Mungkin tembus juga. Karena saya gak percaya. Saya juga pernah makan supaya bagaimana wanita cinta sama saya ya. Tapi memang enggak, udah dilepaskan ya. Karena saya dulu gak merasa pede gitu ya. Maka saya butuh satu pengakuan. Kalau saya lihat wanita tiba-tiba dicinta ke saya gitu. Saya juga pernah dikasih seperti itu. Saya juga pernah dikasih nonjok orang langsung pingsan. Tapi waktu itu pisang saya tonjok. Lumayan mati pisangnya. Dan itu kami cari sampai jauh. Kalau saudara tahu kami ditinggal di Chantal, kami pergi kemana? Ke Tongging, naik Vespa. Untuk mendapatkan itu. Kena hujan, naik Vespa loh. Malam mogok Vespa, tok teman-teman. Tongging itu daerah ke Sidalahi sana ya. Itu turunan lagi, ke bawah turun tuh. Tuh. Sampai ke bawah itu di tepian Danau Tobanya. Kalau saudara orang sana ya, mungkin saudara Mesak nggak tahu. Nanti lihat di Google lah, Tongging gitu. Jadi itu ada air terjun. Termasuk terkenal juga sih destinasi para wisata Sumatera juga itu Tongging gitu. Jadi air terjun. Itu bagus. Kita ke bawah untuk mencari, bukan untuk wisata, tapi untuk mencari supaya tahan banting. Karena saya orangnya dulu lemas gitu ya, lemas gitu. Enggak seperti di badan saya dulu, badan kurus, kering gitu ya. Maka saya butuh pengakuan supaya saya kuat. Kalau nonjok orang langsung pingsan. Harusnya olahraga aja ya kan, olahraga tinju tiap hari, ya kan? Pasti kuat. Itu dulu. Maka pada saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya tidak perlu pelepasan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan Yesus pada saat itu semua merontokkan setiap kutuk dalam tubuh saya. Tapi ada juga waktu saya melayani di ada satu gereja, ya Pak Toro dan istri pasti tahu, dan di mana di sana ada ibadah pelepasan. Seringkali banyak melihat orang-orang yang benar-benar nggak bisa melepaskan dirinya sendiri dari dosa, dari ikatan kutuk.
Saya pernah mendoakan sampai keluar jarum dari tangannya, saudara. Seorang wanita. Ini untuk apa? Itu saya bilang. Kebetulan dia orang Batak. Ini untuk susuk itu katanya. Susuk apa sih? Supaya saya jadi orang cantik gitu kan. Maka keluarlah jarum. Itu keluar jarum loh. Saya bingung gitu. Bisa keluar jarum. Ada juga kita mendoakan orang yang terkutuk terikat dalam dosa. Itu seperti di film-film si buta dari gua hantu. Dalam nama Yesus dia kelempar. Sup, gitu. Kelempar. Ngeri juga ya kan. Itu kayak film-film gitu. Bangku-bangku terbang. Dalam nama Yesus. Gitu kok. Wih seram gitu. Kadang teman saya ada. Dalam nama Yesus berlindung di balik kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia yang kabur kan. Ayo maju, maju. Saya mendorong gitu. Ayo maju, maju. Saya pernah juga pakai dasi, akhir dasi saya kecekik gitu. Maka kalau pelepasan, lepaskan dasi kita. Kalau mau lepaskan orang-orang. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dipegang, lepaskan. Asal jangan baju kita dilepaskan ya. Repot nanti. Saudara, kutuk itu mengerikan. Dan bagaimana kita melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kutuk itu mengikat mereka. Kutuk itu begitu luar biasa. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya kita tidak dibebaskan oleh Tuhan. Kami dalam keluarga kami, ada namanya sakit lari-lari. Lari-lari di rel, ngerti gak maksudnya? Jalan-jalan di rel gitu. Gampang stres. Saya juga pernah mengalami itu waktu SMP, SMA. Kalau stres, pengennya bunuh diri. Kalau saya stres, pengennya mati. Pokoknya stres, pengennya potong urat nadi. Pokoknya itu datang sering. Kalau saya stres, kalau udah mulai putus asa. Kalau gak bisa menyelesaikan persoalan. Saya pernah melakukan itu sekali. Gara-gara waktu saya ikut Tuhan. Ya. Saya selalu berantem dengan adik saya. Nomor 2 khususnya. Tapi sekarang kita malah lebih dekat. Saya merasa, mau ngapain sih? Gitu. Akhirnya saya mulai stres di situ. Dan itu ada. Saudara. Dan kita juga bisa nggak terkendali emosi kita. Kadang kita berpikir, kok bisa ya saya emosi seperti itu? Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, puji Tuhan, itu tidak ada lagi. Saya bisa mengelola stres saya. Tentu nggak langsung tiba-tiba. Bisa kita mengelola dengan khotbah-khotbah yang kita dengar. Dengan kesaksian-kesaksian pendeta-pendeta yang berkhotbah. Bagaimana mereka hidup, mereka hancur dulunya. Rusak, tetapi sekarang mereka diubah. Hatinya dibaharui oleh Tuhan. Dari situ kita bisa belajar. Juga aku mau Tuhan diproses seperti dia. Maka dengan itu saudara kasih Tuhan. Banyak hal yang bisa saya nikmati. Karena kelepasan dari kutuk. Saudara kasih Tuhan, kita butuh Tuhan. Tujuan kita ngikut Tuhan pertama karena kita keselamatan. Kita yang kedua, karena kita butuh kelepasan. Saudara kasih Tuhan. Lepas dari ikatan dosa itu penting. Saudara kasih Tuhan, banyak orang akhir-akhir ini sibuk mengurusi dunia ini sehingga lupa mengurusi siapa sumber daripada segala sumber. Suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, padahal Petrus sudah banyak sekali ikan yang mereka dapatkan karena sebelumnya semalam-malaman mereka hidup menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Padahal mereka adalah seorang ahli. Bahkan sudah semalam-malaman kami menangkap ikan guru dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus berkata, tebarkan jalamu. Dan pada saat ditebarkan jalannya, jala mereka semakin banyak. Dan banyak bahkan perahu mereka tidak bisa menampung. Dan sehingga mereka harus memanggil teman-temannya untuk datang. Membantu mereka supaya menolong mengambil sebagian ikan-ikan ini. Dan setelah mereka penuh kembali ke darat, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ikut aku. Apakah Petrus berkata, tunggu dulu guru, aku jual dulu ikanku ini. Lumayan kan, untuk parnijabu atau orang rumah untuk di rumah. Enggak. Dalam Alkitab itu dikatakan, Petrus langsung ikut. Kenapa?
Karena dia tahu ini adalah sumber daripada segala sumber. Banyak kita saudara kasih Tuhan seperti ayam yang mati di lumbung-lumbung padi. Dia nggak tahu bahwa itu padi. Kenapa? Karena nggak pernah mau untuk menemukan sumber daripada segala sumber itu. Kita banyak potensi dalam hidup kita. Kita banyak sesuatu yang terjadi yang benar yang ada dalam diri kita. Tetapi nggak bisa keluar potensi itu. Kenapa? Salah satunya bisa itu karena kutuk. Saudara. Kedua, itu bisa karena ada penghalang yang memang menghambat kita menjadi sumber berkat. Tuhan mau memberkati kita, tetapi ada penghalang dosa yang membuat kita sehingga tetap seperti itu. Saya tidak percaya juga dengan kemakmuran semuanya, saudara. Tapi saya percaya orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin hidup terus dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Kemiskinan bukan berarti saudara harus kaya ya. Miskin artinya terus susah, semuanya serba susah. Kalau kita susah terus, saudara bagaimana kita bisa menolong orang lain? Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Banyak hal yang terbuka berkat-berkat bagi dia. Melalui teman, melalui siapa, banyak. Saya sudah menyaksikan di sini banyak perkara-perkara yang luar biasa. Dulu saya cari kerja kemana-mana ditolak mulu. Sampai saya stres. Ngapain? Akhirnya saya stres. Itulah yang membuat saya menjadi pengamen. Saudara. Karena pengamen jalanan bagi saya. Itu tempat saya yang pas. Nggak susah buat lamaran CV kemana-mana. Tapi sewaktu saya ngamen, saya terima Tuhan. Dan Tuhan buka sekolah. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana. Saya mengatakan ini bahwa saudara kita juga harus mengalami. Enggak. Tapi minimal kita itu kalau kita mengasihi Tuhan sesungguh hati kita. Enggak mungkin tidak, saudara. Karena kita kenapa Tuhan tidak mau membalas doa, menjawab doa? Karena ada penghalang. Kita di sini rata bapak. Kalau kita punya mobil, punya rumah, punya segalanya. Kalau anak kita anak yang baik, Pak minjam dong mobil Mercy-nya. Nah, tapi kalau dia nakal, kemana kebawa nanti mobil itu? Jangan-jangan kalau nanti kebawa dugem. Itu mobil bapak satu-satunya. Itu unlimited edition. Mobil Mercy. Sudah ada pernah belum naik mobil limited edition? Saya udah pernah di Batam. Itu beda. Emang. Itu kayak lembut sekali. Beda kalau mobil, kalau dia nabrak lubang, kalau mobil limited di situ. Tapi kalau mobil-mobil Jepang, apa tuh? Beda. Memang itulah kenapa orang pengen fasilitas. Pasti kan? Orang yang baik. Saya dulu termasuk, waktu di Batam termasuk disayang oleh koordinator. Tapi karena ada banyak hal, sehingga dia juga mulai kesal ke saya. Mobil unlimited edition-nya dikatakan, Ronald, saya tidak pernah kasih ke siapapun. Kamu yang bawa. Karena waktu mobil rusak. Harus jemput, ada pendeta. Dan pendeta itu harus dijemput dengan baik. Kalau nggak ada AC-nya dia akan marah-marah nanti. Maka saya bawa mobil. Beda. Tapi kenapa saya bisa dikasih, dipercayakan? Karena saya dianggap dia baik. Coba kalau saya nggak baik, ada beberapa teman juga nggak dikasih. Kenapa? Karena kalau kita dilihat Bapa Surgawi baik, tulus, taat, nggak mungkin tidak. Berkat-berkatnya akan dikasih kepada kita. Tapi kalau kita suka ngambek, marah-marah, dikit-dikit marah, dikit ngambek, dikit-dikit kesal, gimana Tuhan mau kasih kita? Yang lebih, ya udah itu aja dulu lah. Bahkan Tuhan mungkin hambat lagi. Seperti khotbah saya kemarin. Bagaimana anggur bisa bertumbuh. Salah satunya memutus airnya. Nggak dikasih minum, nggak dikasih apa-apa selama berapa minggu. Pada saat dia mulai termenggap-menggap. Udah mulai mati, baru dikasih. Kadang Tuhan juga putuskan.
penghasilan kita. Supaya apa? Bukan karena dia jahat, agar kita baik, agar kita bertumbuh. Saudara kasih Tuhan, tujuan hidup kita, tujuan kita mengikut Tuhan salah satunya adalah supaya kita lepas dari segala kutuk. Maka kalau ada keluarga kita, teman kita yang kita lihat susah hidupnya terus, tapi tidak percaya kepada Tuhan, coba kasih tahu dia. Coba dulu kau percayalah datang sama Tuhan. Untuk apa itu? Ya, siapa tahu dengan itu kamu bisa dilepaskan dulu. Pelepasan itu nggak harus secara pribadi, tetapi pada saat dia menerima Tuhan sebagai sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka segala dosa itu dilepaskan. Ada juga yang seperti itu. Tergantung imannya. Tapi kalau bilang saya ingin dilepaskan karena saya sudah banyak dulu makan lintah, makan ini, ya perlu lepaskan. Gue usah panggil saya, lakukan sendiri. Ayo tumpang tangan dalam nama Yesus, karena kita diberi Tuhan kuasa untuk. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, untuk apa kita mengikut Tuhan? Memberi kelegaan. Dalam Mazmur 4 ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin duluan, Mazmur 4 ayat 1. Untuk pemimpin duluan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan, yang membenarkan aku dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara kasih Tuhan, Daud ini adalah orang-orang yang benar-benar mengalami masalah. Makanya saudara kasih Tuhan, kalau saudara hidup saudara penuh dengan masalah terus, sering-seringlah membaca Mazmur Daud. Itu menjadi kekuatan kepada kita. Atau ketika saya mengalami masalah banyak, saudara kasih Tuhan, saya kemarin saya share lagu Takkan Pernah Kau Tinggalkan itu. Benar-benar itu dulu benar-benar saya alami bagaimana teman-teman saya, teman dekat saya sekalipun meninggalkan gitu. Saudara kasih teman-teman saya ngomong gini, coba kau bacalah Mazmur. Benar saudara. Mazmur ini menjadi kekuatan. Makanya saudara kalau saudara sedang pusing, stres, coba baca Mazmur. Baca Mazmur jangan gini. Untuk pemimpin berduaan dengan permainan kecapi, Daud, apabila aku berseru kepada jawablah aku, Allah yang membenarkan aku dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jangan gitu. Mazmur ini kan ditulis secara syair. Sering dinyanyikan juga di bait Allah. Coba nyanyikan seperti ini. Buat satu nada. Saudara mungkin lagi pusing kepalanya, stres kepalanya. Banyak masalah di kantor. Ya, namanya juga hidup ini pasti banyak masalah. Enggak dari rumah, di kantor. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah jangan tambah masalah kepada istri, kepada anak-anak. Buatlah mereka happy sebenarnya. Jangan kita pulang mereka stres. Istri, kalau ada sesuatu yang tidak pas di otak kita, nggak perlu kita ngomongin dulu. Kita diamkan sebentar. Ya udah, kalau itu masih bisa dimasuk kepala kita, ya udah dibiarkan. Supaya di rumah kita happy, jangan berantem mulu. Kalau tiap hari di rumah ribut, dikit-dikit marah, lama-lama juga orang malas. Lama-lama kalau istri nggak nyaman, bapak nggak nyaman, anak-anak juga nanti lagi marah pulang ke rumah. Di mana kau nak? Matikan ya kan. Nanti pas udah mau tidur baru dia pulang. Kenapa? Karena nggak nyaman dia di rumah. Tapi kalau kita nyaman di rumah, kalau kita tenang di rumah, kita pengen di rumah aja. Ngapain kita di luar sana? Di luar sana apa yang kita dapatkan? Berteman, ya. Saudara, berteman itu hanya berteman sesaat. Saya sudah mengalami berteman. Saudara tahu enggak, ada istilah kami di orang Siantar, hancur demi kawan. Saya sudah pernah melakukan hancur demi kawan, demi teman. Main. Tapi kalau kita dalam masalah, apa teman kita menolong kita? Enggak. Enggak. Kalau kau punya duit, ya ayo. Tapi kalau kau susah, udah. Maka saudara kasih Tuhan, siapa yang sebenarnya teman kita sejati? Ya keluarga kita. Kalau kita punya istri, anak-anak kita, suami kita. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara lagi sedang pusing, coba baca ayat. Dengan nada yang baik. Apabila aku berseru, ya Tuhan aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku.
Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Coba pegang dada kita, coba dengan gitu. Beda kalau kita nggak pegang dada. Saudara kasih Tuhan, kenapa orang kalau nyanyi dipegang dadanya? Ku ingin selalu, beda. Dengan, coba ya, saudara dengar kalau saya nyanyi nih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Coba ya dengar ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Malah lebih enak. Lebih enak pegang dada kan? Kenapa? Karena kalau kita pegang dada, kita meresapi arti dari kata-kata itu. Karena saudara kata Tuhan, kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan pusing, stres, Tuhanlah yang menjadi kelegaan kepada kita. Amin. Datang kepada Tuhan. Waktu kemarin waktu Mima panas, tiba-tiba habis Zoom kita hari Rabu dia panas. Dan kalau dia panas, saudara, kami berdua itu pasti deg-degan. Karena dia pernah ada riwayat kejang. Kita pasti langsung kita kompres, kasih ini, kasih. Dan malam itu kita nggak tidur, ganti-gantian. Karena kita ketiduran, maka dia akhirnya tegang, kompres, step. Saudara kasih Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa dia panas? Dan akhirnya kita bawa ke dokter. Ada satu kata-kata firman Tuhan, ada satu lagu yang selalu dinyanyikan oleh Don Moon, yang tersirat di kepala saya. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Dan saya nyanyikan, saudara. Akhirnya saya bahagia menjalani hidup. Antri di rumah sakit panjang, banyak anak-anak yang sedang sakit ternyata. Kami sudah datang jam 9, udah antrian nomor 39. Mima itu udah mulai panas, udah mulai gelisah, udah mucat mukanya. Karena mungkin mulai panas. Dia kalau udah panas memang udah kadang kasihan gitu. Memang seperti itu, ada halal, udah mulai panas. Udah mulai panik kita, kenapa ini? Udah mau muntah lagi. Akhirnya kita ngomong sama susternya. Saya sambil nyanyi, tolong lu bilang susternya, bisa gak kita maju nih? Anak saya kasih tahu bahwa dia pernah step gini-gini. Akhirnya kita dikasih masuk lebih dulu. Saudara, yang tersirat di pikiran saya, thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Ya kan? Coba kalau saya nyanyi, apa? Lagu yang sedih. Gelas-gelas kaca, atau lagu yang lain. Atau lagu-lagu Batak gitu kan. Rumah huamu gitu kan. Benar-benar dia datang kesurupan saya di rumah sakit itu kan. Sebenarnya itu Alkitabiah lagu-lagu seperti itu. Tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Maka jangan stoplah nyanyikan lagu. Ya kalau yang lain bolehlah. Oh nama dia, ngomong ke istri kita, jangan ke istri orang kan. Bagus. Kalau kita nyebut tuh saya nyanyikan, thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Thank you Lord. Semangat saya merasa melega dengan keadaan itu. Maka Tuhan Yesus, tujuan kita mengikut Tuhan membutuhkan kelegaan. Mungkin kalau saya orang tidak takut Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, mungkin saya sudah cari tempat bagaimana saya harus melampiaskan kelegaan saya. Mungkin istri saya akan saya marahi, mungkin suster itu akan saya bentak, mungkin yang lain, lama sekali ini. Maka saudara kalau melihat ada di YouTube itu, di Facebook, atau di sosmed, ada orang marah-marah karena antrian yang panjang. Saudara, dia sedang stres sebenarnya. Tiba-tiba mobilnya kesalip, dia keluar, dia hantam, pukul. Dan akhirnya dia masuk penjara. Dia gak mikir. Kenapa? Karena dia stres. Tidak ada kelegaan dalam hidupnya. Maka Tuhan sumber daripada kelegaan kita. Katakan amin. Nah kalau aku stres, datang kepada Tuhan. Berdoa, ikut ibadah, Zoom, atau lihat YouTube. Nyanyi, apa yang kau senangi. Jangan marah-marah. Nggak jelas. Bikin istri nggak nyaman, bikin suami nggak nyaman di rumah, bikin anak-anak nggak nyaman. Saudara, sekarang Jemima ini udah termasuk, udah mulai kritis. Kalau saya marah itu, Papa kok marah-marah terus sih? Dia juga sih. Itu masih kecil, nanti kalau udah besar, kalau saya marah-marah terus, dia nanti lama-lama nggak nyaman di rumah kan. Mima di mana? Papa marah-marah terus, malas di rumah.
Saudara, saya mulai berpikir bahwa Tuhan itu kelegaan dalam hidup. Maka kalau kita mulai mumet pikiran kita, bukalah, nyanyi. Belajar. Arahkan pikiranmu kepada hal-hal rohani. Karena Tuhan adalah kelegaan dalam hidup kita. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kau marah-marah juga karena kerjaanmu di kantor. Kalau kau marah-marah juga karena situasi masalah. Apakah langsung selesai dengan marah-marah kepada istrimu. Dengan marah-marah kepada anakmu. Dengan marah-marah kepada suamimu. Dengan marah-marah kepada sekitarmu. Selesai? Tidak. Malah membuat mereka sakit hati. Kenapa tidak kita bawa hati kita kepada Tuhan? Kita tenangkan pikiran kita. Thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Tapi Pak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin sekarang nggak ada. Di handphone kita udah ada YouTube. Ada kuota yang memberikan gratis YouTube. Berapa giga. Kita buka aja, kita nyanyi. Kalau kita nggak bisa ada alat musik, kita nyanyi sambilnya. Kita buat hidup kita happy. Kita buat karena kita lebih pikir semua dengan dunia ini. Dunia ini nggak mungkin akan habis-habis. Stres. Apakah selesai masalah kita? Enggak juga. Tetapi minimal hati kita lega. Tidak marah-marah lagi. Tidak ada orang tersakiti. Tidak ada orang yang terlukai dengan kita punya masalah. Saudara, orang punya masalah itu banyak marah-marah. Ya karena masalah sebenarnya. Nggak ada orang kalau nggak punya masalah langsung marah-marah. Itu karena stres. Mungkin udah lari. Bawa ke rumah sakit jiwa orang itu. Orang itu marah-marah kenapa? Karena ada masalah dalam pikirannya. Ada persoalan yang berat. Kalau dia bukan takut Tuhan, dia pikir itu adalah satu masalah yang besar. Nggak bisa, ada orang tidak bisa mengontrol masalahnya. Nggak bisa memanajemen masalahnya. Sehingga dia harus marah-marah. Sehingga dia emosi kemana-mana. Kalau kita anak-anak Tuhan, buat hati kita. Karena Tuhan kita adalah yang memberikan kelegaan kepada kita. Dialah Allah yang memberikan kelegaan kepada kita. Maka nggak perlu kita marah-marah. Saudara kasih Tuhan. Ini yang terakhir. Apa yang membuat kita dekat dengan tujuan kita ikut Tuhan? Menemukan ketenangan. Saya sering menonton sekarang ini kalau mau tidur, saya sering nonton apa? Camping di hutan. Bukan bikin rumah di hutan. Buskaf namanya. Mereka buat rumah. Tapi kalau saya melihat orang-orang Indonesia, kurang safety hidupnya. Asal dibuat. Kalau luar negeri, kalau dia pergi camping di hutan, bikin rumah di hutan, itu dengan benar-benar profesional. Dia buat rumah, dia gali tanah, terus dikasih temboknya, ada pintunya, ada tempat makan, ada corong untuk api di atas. Nanti dia masak di dalam. Enak dilihat. Maka dengan itu saya mengatakan tertidur. Saudara, kenapa dikatakan? Terus dia menjawab orang-orang netizen, kenapa sih suka seperti itu dibilang? Dengan saya ke hutan, dengan saya di hutan ini, saya menemukan ketenangan. Tidak ada kebisingan. Tidak ada kendaraan, suara kendaraan yang membisingkan. Tidak ada suara yang membuat saya menjadi marah. Saya menemukan ketenangan di sini. Saudara, ada orang-orang pergi ke hutan, ada orang-orang pergi jalan-jalan. Ya dia berani ke hutan. Kita nggak berani ke hutan, ngapain? Berani. Coba Hans berani ke hutan sendiri. Dia udah takut pasti ada harimau di sana. Nggak berani mungkin dia. Kalau dia bikin rumah, nggak mungkin dia bikin rumah sebagus itu. Mungkin dia gali tanah dan dia timbun diri sendiri di sana, jadi repot lagi kan. Gimana kita menemukan ketenangan, saudara? Dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan di sana seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, kebenaran menurut kalau di Perjanjian Baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang menjadi sumber ketenangan kita. Kalau menurut kebenaran itu, ini karena di Yesaya adalah nubuatan ya.
Kebenaran siapa sih kebenaran? Kebenaran itu ya Tuhan kita. Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Kebenaran itu pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita menemukan Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita menemukan ketenangan di sana. Maka arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Engkau menemukan ketenangan di sana. Maka ada lagu saudara kasih Tuhan. Saya bilang selalu lagu-lagu itu ada lagu-lagu yang benar-benar diciptakan oleh penciptanya. Saudara melihat bagaimana saya melihat kalau orang-orang dari Pak Diko menciptakan lagu itu benar-benar orang dari hati mereka. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah apa? Hadiratmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kalau lagu-lagu sekarang kan beda, saudara. Ini aku Tuhan yang berbeban berat. Engkau tahu hatiku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Tuhan bilang kan udah dipulihkan kau nak. Ada. Coba lihat lagu-lagu daripada diciptakan oleh Pak Nik. Ku ingin selalu. Itu lagu dia. Ada lagu-lagu lain yang begitu indah. Lagu tadi apa? Lagu Pak Yusuf tadi apa? Lagu tadi? Lagu yang Firman. Yesus padamu ku percaya. Kaulah hidupku. Nah. Jadi ada satu ketenangan. Kalau sekarang kan lagu-lagu yang fokus ke diri kita. Saudara kesempatan orang-orang itu menemukan ketenangan dalam Tuhan. Maka kalau pikiran kita masih tenang, kalau kita punya uang baru hati kita tenang. Kalau kita punya rumah baru tenang. Kalau nggak ada uang di pikiran kita marah-marah sama siapapun. Berarti kita belum menemukan Tuhan sebenarnya sejati dalam hidup kita. Kadang ngomongin ke saya, kau bisa tenang. Kita mau bayar kontrakan ini tahun depan. Terus mau ngapain? Gini-gini juga kita bayar kontrakan, saudara. Jangan pikir kita nggak punya masalah. Gede bayar kontrakan kita. Kau bisa tenang. Terus mau ngapain? Mau marah-marah. Dan akhirnya ada juga. Kau bisa tenang. Ya, itu apa? Dulu iya memang. Kalau nggak ada uang kita stres, marah-marah. Tapi sekarang kita tahu Tuhan menolong kita. Ku tahu Tuhanku, kau nolongku. Ku tahu Tuhanku, kau penghiburku. Kita banyak jago nyanyi-nyanyi, tapi kita nggak pernah mengaplikasikan kehidupan. Semua teori-teori kita tahu, tapi pada saat prakteknya itu yang sulit kita lakukan. Ku tahu Tuhanku, kau penolongku. Tapi ku punya masalah, aku akan marah-marah. Cari siapa? Siapa yang salah, itulah yang menjadi pemarah kita. Oh, saya marah-marah. Pas Elizabeth buat salah, saya hantam Elizabeth. Itu orang belum menemukan sebenarnya kebahagiaan, ketenangan dalam Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan menjadi ketenangan dalam hidup kita, kenapa nggak pergi? Saudara tahu nggak kenapa orang pergi untuk melakukan hidup dalam dosa, yaitu melakukan narkoba, make. Karena dia tahu di sana ketenangan, saudara. Di sana ketenangan dalam dia. Tapi itu sesaat. Kalau kita dengan Tuhan, kita menemukan ketenangan di sana. Coba habis doa, saudara. Coba buat berdoa 1 jam. Jangan cuma doa makan. Tuhan Yesus terima kasih buat makan ini. Itu gak akan menemukan ketenangan. Tapi coba kalau berdoa, berikan masuk kamar. Kalau kita mungkin gak masuk kamar kita ada teman kita. Pagi-pagi jam 2, jam 3 atau jam 4 kita bangun. Sebentar saja habis tidur lagi. Coba tenungkan, duduk manis. Dan diam diri di hadapan Tuhan. Habis itu saudara menemukan ketenangan. Ada ketenangan di dalam Tuhan. Mau kemana kita? Maka dunia ini makin terus akan menghimpit kita. Membuat damai sejahtera kita. Saudara, tadi pagi, istri saya kebetulan ada kerjaan ke Malang. Tiba-tiba Mbak bilang gak bisa masuk hari ini. Dan saudara tahu, semua alat-alat musik kita ini harus saya setting. Dan kedua,
Anak-anak saya juga, karena opungnya belum pernah megang mereka. Saya harus beli makan. Pokoknya pontang-panting dari pagi sana. Maka saya agak telat tadi, telatnya jam 9. Jadi saya datangnya sampai di sini setengah 9. Saya mulai marah sebenarnya sama diri saya. Kenapa sih? Saya pikir, kenapa sih? Tapi si Mbak Kaya emang sakit, ya, karena sakit ya. Mau bilang apa? Orang kalau sakit mau kita apain? Saya bikin marah semua. Kadang bilang, Tuhan, kenapa ini kok nggak ada orang satupun yang bisa menolong saya dalam men-setting alat musik? Kadang berpikir seperti tiba-tiba depan saya ada mobil lagi lambat-lambat. Saya mulai klakson, saya mulai marah. Hati saya untuk apa sih? Saya mulai nyanyikan lagu. Thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Saya marah-marah ke supir itu. Saya klakson sekali nggak mau, ya udah. Saya pelan-pelan, saya klakson, saya udahlah. Daripada ribut sama kau, ambil jalan lain belakang. Pagi ini bagi melelahkan bagi saya. Maka saya selalu kadang pada ibu-ibu yang bisa mengurusi sendiri. Apalagi ibu-ibu di kampung kita sana. Dia bisa urus sendiri anaknya, gendong sana, cuci piring, sek. Hebat. Saudara, tujuan kita mengikut Tuhan, keselamatan. Yang kedua, kelegaan. Ada kelegaan di sana. Maka pergilah ke Tuhan kalau kau mengalami masalah. Yang ketiga, ada ketenangan dalam Tuhan. Tentu masih banyak lagi yang nanti kita akan saya akan tambahkan. Mungkin akan saya sampaikan kemarin. Tapi tujuan pertama kita ikut Tuhan adalah keselamatan kita yang penting. Kita dipermuliakan Tuhan. Kita diberikan Tuhan menjadi anaknya, ahli warisnya. Dan juga kita diberikan di dalam Tuhan. Tujuan kita adalah ada ketenangan dalam Tuhan. Ada kelegaan dalam Tuhan. Maka jangan kemana-mana saudara. Seperti mau iklan dulu. Jangan kemana-mana. Tetaplah stay di depan TV-mu. Di depan Tuhanmu. Tongkrongi terus Tuhan kita. Stay di situ. Karena di situ ada ketenangan. Jangan lari. Kalau kau sudah ikut Tuhan, jangan lari. Kau tidak akan menemukan ketenangan di sana. Kau akan semakin gelisah. Kalau kau kecewa hatimu. Kalau kau mengalami kesusahan, kesulitan. Datanglah kepada Tuhan. Karena di sana ada ketenangan. Di sana ada kedamaian. Di sana ada kesukaan. Tapi di luar sana, sekitar kita itu ribut, berisik. Tapi kalau kita stay di Tuhan, kita itu mengalami ketenangan. Banyak masalah di sekitar kita. Ada mungkin apa? Kalau kita dalam satu kapal, kalau kita di tengah laut, mungkin kita dalam satu skoci yang saudara ada sekarang, kalau saudara ada orang di kapal di Rusia sekarang seperti skoci, jadi dia seperti tabung gitu, dia masuk dan bisa masuk ke bawah gitu, dia bisa melihat laut, apa ikan paus, ikan apa bisa dilihat dari kapal dari tabung, dari kapsul itu, karena dia tembus pandang, dia bisa melihat. Kita udah seperti itu, saudara. Dia tenang, gitu. Dia melihat laut. Padahal sebenarnya ombak itu sudah ada di laut itu, tekanan air dari air itu untuk kita kalau kita langsung bisa membahayakan kita. Tapi karena kita ada di dalam satu skoci itu, kita tetap tenang. Sama seperti bayi. Kalau saudara bayi itu, saya mulai pasti baru tahu ya. Di dalam perutnya ibu itu dia tenang. Kenapa ada? Karena ada yang namanya selaput-selaput itu melindungi dia. Jadi kalau mamanya pun makan cabai apapun mungkin sekali akan masuk ke dia. Tapi dia dilindungi oleh selaput itu. Maka dia dari luar di dalam perut itu dia tidak mengganggu dia. Dia tetap tenang di dalam itu. Tetap bisa tidur enak, bisa tenang. Seperti itulah kita di dalam Tuhan. Maka jangan pergi kemana-mana. Stay di depan Tuhan. Biarkan Tuhan ketenangan. Kau akan menemukan mutiara-mutiara yang baik. Kau menemukan akan pelajaran-pelajaran rohani. Kalau kau stay dalam masalah, dalam menghadapi pergumulan, kau akan menemukan banyak hal.
yang bisa berbicara di hatimu. Maka semakin bijak, semakin dewasa kau di dalam Tuhan. Bukan makin terus seperti anak-anak, gampang ngambek. Jalanin aja hidupmu, tetap stay, ada ibadah, paksa dirimu. Pagi-pagi doa, nggak ada Zoom, doa tetap Zoom. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Karena tujuan dalam Tuhan ada ketenangan, ada keselamatan, ada sukacita. Kami akan pulang, mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk pada jalur surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Bapak Tuhan. Bapa, terima dan Tuhan memberkati.